Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Tugas modul 1.2, mulai dari diri. Halo, perkenalkan, nama saya Emilia Yasinta Sajung. Saya dari SMA Negeri Sukomudu, calon guru penggerak angkatan 9. Oke, yang pertama kita akan bahas tugas 1 tentang refleksi. Oke, baiklah. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang diagram revisi usia. Sedikit cerita, pada tahun 1998 saya sudah masuk SD. Pada saat itu saya sudah berumur 6 tahun. Dan pada tahun 2004 saya tamat SD. Pada saat itu saya sudah berusia 12 tahun. Dan dengan tahun yang sama saya melanjutkan SMP di SMP Negeri 2 Menteng selama 3 tahun. Pada tahun 2007 saya tamat SMP dan pada tahun yang sama saya melanjutkan pendidikan saya di SMA Santa Familia di Lembang. Saya tamat SMA-nya itu pada tahun 2010. Dan pada tahun 2010 saya sudah bisa memiliki KTP yaitu berumur 14 tahun. Dan pada tahun yang sama, tahun 2010 itu saya melanjutkan pendidikan S1 Pendidikan Matematika di kampus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Saya kuliah selama kurang lebih 4 tahun dan pada tahun 2014 saya diwisudakan dan pada saat itu saya sudah berumur 22 tahun. Lalu sekarang saya sudah berumur 31 tahun. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan usia. Yang pertama, usia saat kejadian. Itu usia saya waktu itu sudah 10 tahun. Usia sekarang 31 tahun. Lalu selisih antara usia sekarang dengan usia saya waktu kejadian itu adalah 21 tahun. Oke, baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang peristiwa negatif. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu SD. Pada tahun 2002, saat itu saya sudah berumur 10 tahun dan sudah kelas 4 SD. Pada saat itu kami punya sekolah mengikuti suatu lomba, itu lomba vokal grup. Lagu yang dipilih waktu itu adalah lagu Dunia Dulu. Dan saya salah satu peserta paling suaranya. Lalu dirigen yang sudah dipilih oleh kami punya pelatih waktu itu namanya Sedis. Itu teman sekelasnya saya. Tetapi lagi 1 minggu kami punya lomba itu akan dipentaskan. Tiba-tiba Sedis ini sakit. Selama 2 hari dia tidak datang. Dan pas hari ketiga, gurunya kami atau pelatihnya kami itu meminta saya untuk menjadi dirigen. Lalu dengan senang hati saya menerima tawaran itu. Selama 2 hari, pelatih di sekolah itu dan yang pimpin adalah saya sebagai dirigennya. Lalu kami punya pelatih meminta saya untuk menjadi dirigen di lomba itu nanti, bukan hanya saat latihan. Dengan senang hati saya terima. Lalu saya memberitahukan kabar itu ke orang tuanya saya, mama, dan dengan senang hati juga mama menerimanya. Lalu lanjut mencari kostum atau pakaian daerah yang akan saya gunakan nanti di lomba itu. Tetapi besokan harinya, lagi 2 hari mau lomba, besokan harinya Sedis ini datang sekolah. Dan pas Sedis datang sekolah, guru atau pelatihnya kami langsung meminta Sedis untuk memimpin sebagai dirigen. Di situ saya sudah mulai sakit hati. Lalu saya bertanya ke gurunya saya, "Ibu, saya tidak jadi menjadi dirigen untuk kita punya lomba." Yang pelatih menjawab, "Iya, tidak jadi karena yang dipilih adalah Sedis." Nah, dari situ muncul rasa kekecewaan dalam diri saya karena saya sudah siapkan dulu matang-matang, kostum juga sudah saya siapkan. Lalu hasilnya pas pentasnya kami, Sedis yang dia punya fisiknya waktu itu belum terlalu fit karena dia sakit, dia tidak bisa konsentrasi karena lomba yang kami bawa waktu itu tidak pakai musik, hanya dipandu oleh dirigen. Nah, pada saat itu Sedis ini tidak konsentrasi dan dirigen dia tidak terlalu bagus. Alhasilnya lagu yang kami bawakan tidak sesuai ekspektasi waktu kami latihan dan otomatis kami tidak juara. Dari kejadian itu membuat saya sakit. Oke, baiklah, sekarang saya akan
peristiwa tersebut. Pada tahun 2003, saya sudah berumur 11 tahun. Karena pengalaman yang menyakitkan di kelas 4 SD, pengalaman itu membuat saya mulai lagi mengerti seperti yang sudah saya ceritakan di pengalaman sebelumnya. Karena Sedis ini di kelas itu dia selalu menduduki juara satu dan saya selalu di belakang Sedis. Karena pengalaman yang tidak untuk saya saya ingin mengalahkan Sedis. Jadi pada saat itu memang orang boleh dibilang saya itu egois. Jadi karena dari kelas 1 sampai kelas 4 itu yang kelas 1 adalah Sedis. Pada saat itu juga saya mulai ingin mengalahkan Sedis dengan belajar dan juga semangat satu hati kalau boleh. Dan pada saat pembagian rapor di semester 2, saya yang memiliki juara satu. Pesan saya waktu itu memang senang, tapi yang paling besar sebenarnya perasaan waktu itu adalah bagaimana saya sudah bisa mengalahkan Sedis di posisi oke. Yang terlibat di dalam masalah saya di peristiwa yang saya sudah ceritakan di halaman sebelumnya. Saya masih ingat sekali waktu itu ada ibu muda sebagai pelatih ini dan ada temannya saya Sedis, otomatis dengan teman-teman saya suara dari kelas 4 dan kelas 5. Lalu ada bapaknya saya, bapak saya di sini sebagai salah seorang guru di SD, yaitu Bapak Ustaz. Dan ada mamanya saya yang selalu mendukung saya dan saya mengeluh di rumah, yaitu Mama. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang alur perasaan atau emosi yang saya rasakan. Otomatis perasaan saya waktu saya baca buku sedih ya. Saya sedih otomatis ada kecewa. Saya maksudnya begini, kalau memang misalnya saya tidak dipercayakan, apa saya dipilih? Lalu kedua, perasaan yang kedua itu adalah timbulnya rasa semangat. Semangat maksudnya karena saya merasa bahwa saya tidak dipilih karena mungkin saya selalu di nomor 2 kan di dalam kelas. Jadi saya muncul semangat bagaimana caranya saya harus bisa mengalahkan Sedis di dalam bagian prestasi. Dan setelah saya berhasil mendapatkan prestasinya saya di ranking 1, otomatis perasaannya ya sangat sekali ya. Dan apalagi saya bisa bertahan di kelas 1 lalu perasaan sekarang otomatis yang saya rasakan sekarang itu senang sekali. Posisi saya sudah menjadi seorang guru di umur 13 tahun. Dan sekarang saya ingin melanjutkan pendidikan saya di jalan sekarang kita masuki alasan kenangan masa sekolah, kenapa masih dapat saya rasakan dan masih dapat kenangan saat kecil itu ataupun kenangan saat kecil itu susah untuk kita itu karena pikiran dan pengalaman pertama dan sangat bersejarah dalam khusus perkembangan kita sebagai seorang anak. Kadang kenangan itu akan menjadi suatu trauma di masa nantinya di masa depan. Bahkan dari kejadian itu menjadi suatu kekuatan ataupun patokan bagi kita untuk bangkit lagi dan sukses di masa yang sekarang ini. Walaupun saat itu umur kita masih sangat muda, contohnya saya punya dulu itu masih umur 10 tahun, tetapi kenangan itu akan tetap bersimpan di dalam pikiran karena itu adalah suatu kenangan yang sangat masih hidup pelajaran hidup tentang kehidupan usia dan evolusi terkait peran saya sebagai seorang guru. Jadi dari pengalaman saya di kelas ini, saya besar kita karena suatu kepercayaan kecil akan menjadi
Sumpah Pemuda, Hari Guru, dan kegiatan ekstra. Seperti baru-baru yang kami buat itu lomba 17 Agustus ada buku, baca balon, kami juga sudah membuat sebuah lomba, yaitu lomba musik, band, terus menyanyi, diskusi, storytelling, baca kitab suci, bahkan lomba fashion show. Terakhir, di bulan 6 kemarin, tahun 2015, kami mengadakan sebuah festival besar, festival seni. Jadi semua minat yang anak-anak ini kami tampilkan dan kami undang mereka guru, komite, dan juga masyarakat luar untuk menonton secara gratis penampilan dari siswa-siswi seni. Selain itu, kami juga mengadakan UMKM, di mana anak-anak di sini kami melatih mereka untuk berbisnis dengan menghasilkan uang dengan cara berikut. Lalu, berikutnya bagaimana cara saya. Di sini saya selalu